الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallah wa iyyakum ajma'in. Jamaah salat subuh musalla al-amir yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang berhak untuk kita puji dan kita syukuri, zat yang maha agung, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, Al-Aziz, Al-Ghaffar, yang maha mengampuni dosa-dosa kita, yang selalu meniteskan kenikmatan kepada kehidupan kita, hingga kita berada di majlis yang mulia ini yang Allah cintai. Semoga setiap tetes nikmat yang mengalir kepada kehidupan kita menjadi motivator dalam kehidupan kita untuk memperbaiki seluruh ibadah kita, ibadah yang berkualitas di sisi Allah Azza wa Jalla, menjadi mutiara-mutiara kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa meraih keinginan dan cita-cita kita bersama untuk pulang kampung menuju tempat surga asal kita sesungguhnya. Karena bapak kita berasal dari surga, maka kita wajib untuk pulang ke tempat kampung kita, ke tempat di mana dilahirkannya kita, tempat ibu kita dahulu melahirkan kita, di surga Allah Azza wa Jalla. Seringkali dunia ini menjadi alat untuk menipu kita, menggagalkan kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang Allah berikan, seringkali menjadikan kita gagal dalam mencapai keinginan kita untuk pulang kampung menuju surga. Padahal kita tahu, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwasanya apa? Dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah hanya sementara. Ibarat orang musafir yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia melanjutkan ke tempat tujuannya. Ibarat sebuah orang yang berteduh ketika kehujanan, kemudian hujannya selesai, maka dia pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat tujuannya masing-masing. Lihat firman Allah Azza wa Jalla yang mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah sementara. Dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang ke-114 sampai 115. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 114 sampai 115. Allah mengatakan, "Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un." Allah Azza wa Jalla berfirman. Siapa yang sudah ketemu mau baca? Fadhal.
kami tinggal di bumi hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar kami, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan? Subhanallah. Jemaah kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ayat ini membuktikan bahwasanya dunia yang kita tempati sehari atau 2 hari, 2 hari atau sehari, atau bisa saja setengah hari. Maka lihat waktu yang berjalan, ya, kita dalam sepekan rasanya seperti hanya sehari. Begitu cepatnya kita sampai kepada hari Ahad. Setiap hari perputarannya. Begitulah semakin cepat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin mendekati kematian kita. Kita semakin mendekati ajal kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah setiap kita menyadari bahwa bumi yang kita tinggali hari ini hanyalah sementara, hanyalah perteduhan yang sementara. Dan kita akan melanjutkan perjuangan kita, perjalanan kita menuju tempat di mana kita harus menetap. Di mana itu? Surga Allah, insya Allah. Mau surga kan? Nah, mau surga. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Bukan main-main. Ya, tidak main-main Allah menciptakan makhluknya. Sebagaimana prasangka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah menciptakan hamba-hambanya, ya, makhluk-makhluknya di dunia dan di langit adalah dengan sungguh-sungguh dan memiliki tujuan Allah Azza wa Jalla. Ini membuktikan bahwasanya ketika kita menemukan sebuah pohon yang belum pernah berbuah, ketahuilah bahwa pohon itu Allah ciptakan bukan main-main. Ilalang, rumput, ya, yang Allah ciptakan, ya, di pinggir-pinggir rumah kita, ya. Yang rumput apa itu yang di bawahnya ada apa itu? Bijinya itu di bawah, hitam. Tuh, kalau dicabut, atasnya masih ada bijinya itu, tetap tumbuh dia. Apa namanya itu? Ya, rumput taki. Oh, rumput taki di sini. Masya Allah. Kayaknya di tempat lain juga beda-beda pasti. Ya, Masya Allah, Pak. Dicabut, atasnya itu akan tumbuh. Bahkan diangkat, ya, bijinya. Kalau hanya dibiarkan nempel di atas, ya, di atas sana, dia akan tumbuh. Masya Allah, itu luar biasa. Qanifiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, ya, manusia, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk main-main. Bukan untuk senang-senang. Bukan untuk foya-foya. Bukan untuk dunia ini. Bukan. Ya. Karena dunia tidak pernah ada arti di sisi Allah Azza wa Jalla. Dunia tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah memuji dunia sedikit. Banyak Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah yang ke-11. Surah Hud. Ayat yang ke-15 sampai 16. Allah mengatakan, ya, kepada kita, bahwa mengingatkan kepada kita semuanya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تفضل. Dan siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Perhatikan ayat yang pertama, yang 15. Renungkan baik-baik untuk menghilangkan rasa kecewa kepada Allah. Perasaan tidak adil perkataan dalam hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengajak orang-orang yang berakal untuk merenungkan firman-firman Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan mengajak orang yang punya hati, makhluk yang punya hati. Tapi Allah Azza wa Jalla mengajak orang yang berakal untuk beribadah, merenungkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita. Kenapa Allah tidak mengajak orang yang punya hati, makhluk yang punya hati? Ya. Karena akallah yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba lihat, hewan punya hati apa tidak? Kambing punya hati apa tidak? Punya hati, punya akal tidak? Beribadah mereka? Tidak. Maka orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang diajak oleh Allah, afala ta'qilun. Ya, afala ta'qilun. Orang yang diajak oleh Allah, orang yang berakal kepada Allah. Yang disuruh beribadah kepada Allah, orang yang berakal kepada Allah. Orang yang disuruh berbuat baik, orang yang punya akal kepada Allah. Bukan orang yang punya hati. Maka lihat kambing, lihat ayam. Dia tidak tahu ini makanan punya orang atau punya dia. Punya tuannya atau punya orang lain. Dimakan semuanya. Karena dia nggak punya akal. Maka orang yang serakah, orang yang mendapat hanya menginginkan dunia adalah orang yang hanya punya hati namun nggak punya akal. Maka ada banyak orang mengatakan gila itu orang. Atau begila. Apa hatinya hilang? Tidak, cuma akalnya yang hilang. Akalnya yang hilang. Jangan dibilang gila hatinya. Gimana hatinya gila? Ya. Ketika akal diberikan kepada hambanya dan mereka memahami tujuan hidupnya, maka akal punya dua jendela. Ini yang ingin kita bahas. Jendela pertama adalah mata kita. Jendela kedua adalah telinga kita. Inilah jendela akal. Dari dua jendela inilah dia bisa melihat dengan terang siapa kebenaran, kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jalla, penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Maka hati kemudian mengolah apa yang dia disampaikan oleh akal, sampaikan ke hati. Hati kemudian menyuruh seluruh anggota tubuh kita untuk bersyukur kepada Allah. Maka akal alatnya apa? Mengikat. Akal sifatnya apa? Mengikat bagaikan ilsaq. Dalam bahasa Arab ilsaq. Nama ilsaq? Ya, melengketkan, mengelem. Coba antum lihat lem power glue. Mana? Lem power glue. Antum jangan coba-coba tetesin setetes di sini. Nggak akan bisa dibuka. Tapi antum lihat lem power lem fok. Antum tempelin sini, antum tempelin begini. Itu bisa dibuka nggak? Bisa dibuka dengan mudah. Tapi antum lihat power glue. Tetes antum bisa dioperasi. Hati mengikat semua apa yang dilihat oleh mata. Akal mengikat semua apa yang dilihat oleh mata. Yang dilihat oleh orang yang didengar oleh telinga. Kemudian
dimasukkan, dikirimkan ke hati, diolah oleh hati. Hati menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Maka lihat, kemarahan muncul dari mata, kemarahan muncul dari telinga. Mendengar anaknya dianiaya, padahal belum lihat. Hanya kabar doang, anakmu dianiaya oleh guru. Sehingga gurunya dipenjara di 5 tahun. Nggak ada harganya guru ini. Makanya anak hati-hati sama antum. Ya. Bahaya ini. 5 tahun jemaah. Sama dengan maling. Ya, orang koruptor aja cuma 2 tahun. Padahal sebenarnya guru itu tidak menganiaya. Hanya fitnah dari siswanya. Sudah berumur begitu masih menganiaya orang. Ya, Masya Allah. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hal ini, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, perhatikan baik-baik, ya, camkan baik-baik. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dan isinya semuanya, ya, mau senang, mau bahagia, mau hura-hura, Allah berikan tanpa Allah Azza wa Jalla mengurangi sedikit pun. Dengan sempurna kata Allah. Allah berikan dengan sempurna. Tanpa Allah mengurangi sedikit pun. Walaupun dia tidak pernah sujud kepada Allah. Walaupun dia tidak pernah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia tidak pernah mentaati Allah Azza wa Jalla. Namun lihat yang ayat yang berikutnya, yang 16. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Fadhal. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat. Allahu Akbar. Inilah balasan yang terbaik diberikan kepada orang-orang yang menginginkan dunia. Melupakan tujuan, ya, penciptaannya sebagai makhluk itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan dunianya, namun Allah tidak memberikan surganya. Allah berikan tempat untuk pulang kampungnya lah neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah. Dan sia-sia di sana apa yang telah mereka usahakan. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat. Kesia-siaan yang muncul, yang didapatkan oleh seseorang yang sudah berjuang mengumpulkan dunia. Ya, cuan demi cuan. Gepeng demi gepeng. Ya. Setan gepeng, ya. Dikumpulkan satu demi satu, uang demi uang. Di tabungan kita. Kita investasi di mana-mana. Kata Allah, itu semuanya akan sia-sia. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan semuanya batal. Apa yang mereka kerjakan. Nggak ada artinya. Ya, ikhwan fiddin, azanallah wa iyyakum ajma'in. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah hadis yang pertama insyaallah, yang hadis yang pagi hari ini kita akan bahas. Hadis yang ke-14. Apa judulnya? Jagalah Allah. Ya, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis yang ke-19. Kita baca. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas. Al-Abbas, ya. Abdullah, anaknya, namanya Abdullah bin Abbas. Seorang anak muda, anak kecil, yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Terlihat sejak kecil. Ya. Kecerdasannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau
dengan doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan kefakihan ya kepada Abdullah bin Abbas kepada agama. Ya. Wa 'allimhu ta'wil. Wa ya Allah, ajarilah dia ta'wil atau tafsir. Lihat bagaimana kecemerlangan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bakat dari seorang anak. Dia tidak memandang anak itu adalah cucunya atau keturunannya. Ya. Abu Abbas merupakan apa? Paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya cucu Husain, Hasan dan Husain. Tapi beliau tidak doakan sebagaimana didoakan kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Maka betul, sebagaimana Rasulullah katakan melihat bakatnya, maka tidak boleh seorang menebelisasi. Tahu lebelisasi? Ya. Apa namanya itu kalau bahasa kita? Ya, mencap. Seseorang kamu nakal, kamu nggak pinter, alias bodoh, nggak boleh. Ya. Lihat Pak, mengapa anak-anak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditemukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah melabelkan anak itu nakal? Karena anak itu belum terlihat bakatnya oleh kita. Maka orang tua harus melihat bakat anaknya, kemana bakatnya, baru dia akan melaksanakan apa yang dia inginkan. Selama ini kita memaksakan kehendak kita. Sehingga kalau anak menyimpang, maka kita mengatakan dia nakal. Kamu nggak berbakti. Maka labeling seperti ini itu tidak boleh dalam Islam. Ya, contohnya Abdullah bin Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya, masya Allah, minta kepada Imam Abbas apa? Untuk apa? Untuk belajar ya agama dengan baik dan tafsir, sehingga beliau adalah orang yang paling menguasai tentang tafsir. Masya Allah. Bukan hanya Abdullah bin Abbas. Ya, ada orang yang hafal Quran di zaman Nabi anak kecil. Ya, sudah 15 juz dia hafal Quran. Ketika dia Zaid bin Sabit, yang merupakan notaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa kecilnya beliau sudah hafal 15 juz. Kita juz 30 belum hafal-hafal. Maju mundur. Dia hafal hari ini, besok udah kelalaian. Tahu kelalaian kan? Lupa. Ya. Udah tua Ustaz. Bukan tuanya, kita lebih banyak sama handphonenya di masa tua. Maka zaman tua sekarang beda zaman tua dahulu. Zaman tua dahulu apa? Suka di sawah. Zaman tua sekarang ya menikmati sawah. Dengan apa? Santai di rumah, main handphone. Ya enggak? Sibuk dengan binatangnya, beli burung, melihara burung, ngerawatin burung, ngeliatin burung dari pagi sampai sore. Padahal burungnya nggak ngeliatin dia. Dia cuek babek. Diajak ngomong, dia muter-muter. Ya, disiul-siulin dia malah terbang-terbang. Tapi kita setia sama burung. Ada yang gitu? Banyak banget. Bahkan bisa beli burung mahal-mahal. Zamannya ikan lohan, semakin jenong semakin mahal. Orang semakin jenong gak laku. Ya, Masya Allah. Tapi ikan semakin jenong, semakin mahal. Bahkan miliaran. Masya Allah. Sekarang gak ada harganya, coba.
Sudah lewat masanya. Hanya antum tergiur dengan viralnya ikan apa namanya? Lohan. Ya, ikan lohan namanya. Dulu zamannya apa? Pohon bunga. Masya Allah. Semua nanam bunga zaman corona. Coronanya lewat, bunganya lewat. Belinya mahal-mahal bunganya itu, Masya Allah. Sampai ada yang 2 juta, 2,5 bunga. Ya Allah. Rela beli bunga untuk ditanam di rumahnya. Masya Allah. Tapi istrinya minta duit. Tar dulu. Minta mulu katanya. Beli burung tiap hari. Ngasih istrinya sebulan sekali. Masya Allah. Ngasih makan burung. Masya Allah. Mahal Pak. Kucing. Mahal nggak ngasih makan kucing? Bahkan dokternya itu mahal. Lebih mahal daripada kita dokternya. Keren banget. Ya, Masya Allah. Harganya manusia lebih berharga hewan. Dokternya aja mahal Pak. Bisa sampai 5 juta tuh sehari. Dokternya doang. Ya. Belum obatnya. Apalagi flu. Masya Allah. Kucing flu. Biarin aja sembuh sendiri. Nggak perlu ke dokter kita mah. Kita bininya flu. Mah, minum di Colgate. Astaghfirullahaladzim. Harga 5.000 4. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini Ibnu Abbas, beliau meninggal ya di tahun berapa? Tahun 68 Hijriyah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah meridainya. Qala qultu halfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman faqala li. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu berboncengan sama Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas dibonceng sama Nabi pakai apa, Pak? Unta. Pakai unta, bukan pakai kuda. Kuda zaman kita, Pak. Mitsubishi kuda. Bukan Panther, bukan. Zaman Nabi nggak ada Panther, Pak. Dan kijang pun nggak ada. Zaman kita aja ada kijang. Ya. Masya Allah. Apalagi motor. Ya. Zaman Nabi ada hewan saja. Makanya inilah ya pelajaran yang terbaik kita ya boleh membonceng orang lain di kendaraan kita yang semuhrim sama kita. Jangan ya bininya orang untuk bonceng. Ini berbahaya. Ketahuan sama istri kita, waduh, gak dibukain pintu antum. Ya, bonceng. Anak kecil jalan, tawarin. Pak, mau bareng enggak? Jangan mama ditawarin. Bapak nggak tawarin, giliran mama tawarin. Neng, mau bonceng nggak neng? Dianterin nggak neng? Ya Allah baik banget sama cewek. Giliran sama bapak-bapak. Pak, duluan ya Pak ya. Ya, ini. Maka inilah sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk apa? Membantu orang lain. Jangan bayangkan bonceng di unta, berdekatan sama Nabi, ngobrol santai dengan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka bi kalimat. Maukah aku ajarkan sama kamu ya apa? Kalimat. Ya. U'allimuka kalimatin. Ya. Suatu kalimat. Apa itu kalimatnya? Ihfazillaha yahfazuka. Ini pertama dulu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah yang kedua.
niscaya Allah akan ada di hadapanmu. Ya. Ihfadillaha yahfaduka. Ihfadillaha ya tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapan kita. Ya. Kemudian, idza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian Allah, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Begitu pula Islam mengajarkan kepada kita jangan sampai anak kita diajarkan menjadi pengemis. Ya. Gimana caranya? Ajarkan mereka untuk mendapatkan uang biar tangannya di atas. Sehingga tidak nadah terus, ma jajan, ma mohok ben. Ajarkan mereka. Apa caranya mengajarkannya? Berikan dia keterampilan untuk dijual keterampilan itu kepada orang lain. Atau diajarkan dia jualan buat kita, hasilnya buat dia. Itu namanya ngajarin anak apa? Tidak minta. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, bantuan, ya, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta tolonglah kepada Allah. Artinya apa? Nanti kita jelaskan. Kemudian wa'alam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ini berkaitan takdir. Jika suatu kaum, ketahuilah jika suatu kaum ya berkumpul ya perumahan CKP, perumahan PLN, perumahan sini Residen Jati Keramat, Intan Lestari, Duta Indah, kumpul semuanya sepakat untuk memberikan manfaat kepada seseorang. Kalau itu tidak dengan takdir Allah, tidak akan bisa. Paham ini? Jadi kalau ada orang yang ingin memberikan manfaat kepada kita, Allah bukan takdirnya, tidak akan pernah terjadi walaupun semua komplek berkumpul. Ini pahami takdir. Ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Sama dengan kejadian corona. Ya, corona ini saya perlu diingat corona. Orang menghindar untuk ketemu orang, bahkan ke masjid nggak mau ke masjid. Ya, masya Allah, ke masjid juga pakai jarak. Antum bisa bayangkan tidak? Ini rumah Allah. Disterilkan sama Allah, dijaga sama Allah. Tapi kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, malah diatur-atur sama corona. Padahal corona ciptaan Allah. Kalau kita beriman sama takdir ini dulu, belajarnya ini duluan, antum nggak mesti terus. Kenapa? Karena corona bukan yang membuat kita mati. Corona tidak membuat seorang mati, Pak. Jangan salah, bukan corona membuat mati. Takdir Allah sesaat mati. Saat wabah corona diwabahkan. Sekarang flu-nya lebih parah. Lebih panjang loh. Itu anaknya corona katanya. Betul, saya kata dokter itu. Nggak bohong saya. Itu anak corona lagi beranak. Kalau corona cuma 2 pekan, ini bisa 2 bulan.
Orang flu makanya panjang-panjang. Kok nggak sembuh-sembuh, antum sudah minum obat berkali-kali. Itu namanya influenza tipe A. Antum melihat, makanya antum jangan baca WA mulu. Baca status mulu. Influenza tipe A. Maka banyak rumah sakit yang Masya Allah full. Ya, dia flu. Batuk, ya Masya Allah. Tapi panjang. Itu katanya penelitian ternyata itu adalah anaknya corona lagi beranak. Belum engkongnya loh. Kalau engkongnya berbahaya lagi. Leluhur yang turun. Ini anaknya kita sudah panjang. Ya. Makanya Pak Antum insyaallah jaga kesehatan. Ya. Coba Antum langsung sama Pak Prabowo diberikan ultimatum. Ini adalah wabah kedua. Waduh. WFA lagi kita ini. Ngaji nggak ada yang ngaji kita. Seru jauh sama masjid kita mau aja. Insyaallah. Ini. Dan sampai sekarang masih banyak ya. Titisan-titisan corona. Sholat pakai masker. Nggak boleh. Bapak ibu pakai masker di luar sholat boleh, silakan fadhol. Tapi antum pakai masker sholat nggak boleh. Antum hukum bagaimana? Nggak boleh. Antum siapin tisu kalau nggak sapu tangan. Lagi miler, hapus nggak apa-apa. Itu gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Antum tutup muka itu nggak boleh. Orang bercadar, perempuan bercadar, harus dibuka cadarnya ketika sholat. Jangan soalin kepada Allah. Takut kelihatan sama Allah mukanya. Apaan yang sama Allah takut? Malu? Aduh malu. Pakai wajan. Ya. Allah memerintahkan ketika orang bercadar pun suruh buka. Ketika bersolat. Nah ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Jadi anda bahas yang ini terakhir. Ya Masya Allah. Harusnya duluan bahas ihfadillah. Ini banyak masalahnya Pak. Jadi kepercayaan keyakinan kita. Waduh nanti kita begini, nanti gini. Gak boleh kita nanti begini. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Antum bismillah dengan keyakinan asalkan itu tidak melanggar syariat. Asalkan perbuatan itu tidak di atas larangan Allah Azza wa Jalla, maka hak Allah adalah apa? Yang pertama itu apa? Yang pertama saya bilang dulu. Yang pertama adalah tinggalkan semua apa yang dilarang sama Allah. Tinggalkan, peliharalah, jagalah batasan-batasan Allah. Itu hak Allah. Ya, itu hak Allah. Ya. Makanya ada hak Allah yang paling puncak, yang paling atas, level paling tinggi, dan lagi. Ya. Khonibuddin azanallah wa iyyakum ajmain. Dan ini masih banyak orang yang pakai masker. Ya, di duta, tapi di Intan sudah nggak ada. Di duta banyak itu. Cikampek bisa ada? Ya Allah. Suruh buka, Pak. Tapi jangan langsung suruh, bisa marah dia. Kadang-kadang orang suruh, ya itu tergantung kita ini. Makanya hadis ini mengatakan kepada kita, seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain kecuali sudah ditakdirkan sama Allah. Apapun bentuknya, Pak. Coba lihat bagaimana orang-orang ingin masuk kerja. Ingin melamar pekerjaan, sudah bayar sekian-sekian. Lolos? Nggak lolos, Pak. Padahal yang megang itu jenderal. Sudah bayar puluhan juta, nggak lolos. Ponakan sudah bayar 80 juta. Masuk tentara, bapaknya kapten, letnan, kolonel, terakhir pangkatnya. Nggak lolos. Sampai 3 kali.
keempat kalinya baru lolos. Itu pun juga bayar. Qadarullahnya, kesehatannya adalah omnya sendiri. Lolos. Ya gagalnya cuma di kesehatan. Itu Pak, itu Masya Allah. Begitu juga sama di kantor. Ya, kalau Allah tidak mentakdirkan kita untuk kerja di situ, nggak akan terjadi. Walaupun semua direktur bersepakat, ada aja jalannya gagal. Imma kita sakit, imma kita nggak kepengen. Nah itulah, ya, Masya Allah. Begitulah keadaan takdir. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW, sebaliknya orang yang ingin memberikan mudarat kepada kita, walaupun berkumpul semua komplek untuk memberikan mudarat, tidak akan terjadi kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya kadang-kala, disinilah letak peristiwa kecelakaan beruntun. Belum tentu antum celaka di situ. Betul nggak? Belum tentu. Ya. Sama dengan antum masuk rumah angker. Apakah semua orang yang masuk akan diserang sama jinnya? Enggak, belum tentu. Ya. Kalau antum nggak ditakdirkan walaupun sudah sangar semua, ya, jin tomang semua, ya, yang di dalamnya atau ibrit, ya, nggak akan bisa memberikan mudarat kepada antum. Karena Allah nggak mentakdirkannya. Sama orang celaka, Pak. Satu mobil dengan kita, kok ada yang selamat? Takdir namanya. Saya masih teringat sama ibu angkat anak itu di rumah sakit haji. Ditabrak orang lagi hamil. Bonceng sama adik lagi hamil. Itu pendarahannya luar biasa. Ya, pendarahannya luar biasa. Sudah dokter aja mengatakan udah nggak ada janinnya. Dokter lain. Ya, Allah yang berkata lain. Apa? Nah, akhir anaknya Pak, selamat. Dan adik anak selamat. Masya Allah. Anak kecil. Tengah-tengah. Sudah babak belur semua. Motor jadi gepeng. Kenceng. Anaknya mental, selamat. Luka juga enggak anaknya. Anak kecil Ustaz dilindungi malaikat. Memang kita nggak dilindungi sama malaikat. Ya. Betul, anak kecil itu dilindungi malaikat. Kita pun dilindungi malaikat. Di depan kita 2, di belakang 2, kanan kiri 2, di atas 2. Semua kita dilindungi malaikat nih. Diperlindungi. Malaikat tuh mau ogah melindungi kita, kenapa? Karena kita nggak menjaga Allah. Kita maksiat sama Allah. Malaikat juga ogah. Biarin aja dicelaka. Makanya balik Pak. Orang selamat karena malaikat yang melindungi. Atas Allah Azza wa Jalla. Jadi kita semuanya punya pelindung malaikat. Cuma nggak kelihatan. Iya namanya gaib. Kalau kelihatan, antum kabur. Ya. Itu namanya pelindung. Semua kita Pak punya pelindung. Bukan hanya anak kecil yang nggak berdosa. Betul, intinya bukan orang yang tidak berdosa. Orang yang menjaga hak Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Bukan hanya kehidupan dunianya. Semuanya, dunia akhirat. Janji Allah. Gak main-main Allah. Asalkan kita sebagai hamba memahami tujuan penciptaan Allah sebagai hamba. Gimana caranya? Jaga hak-hak Allah. Ya. Lihat materialnya di sini apa? Rufi'atil aqlami wa jaffatis suhuf. Pena takdir yang suruh nulis takdir sebelum penciptaan makhluknya. Kan kita Pak sebelum penciptaan makhluknya takdir udah tulis. Sudah. Kemudian takdirnya makhluk semua ditulis sama kolam dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka
kemudian diciptakanlah makhluk-makhluk Allah. Sudah disimpan di Lauhil Mahfuz itu. Tidak akan bisa berubah kecuali takdir yang Allah turunkan ke dunia. Bisa dirubah takdir itu dengan dua. Yang pertama, doa. Yang kedua, sedekah. Maka orang koret, pelit, kedekut, nggak berubah takdirnya. Ya. Orang yang suka dermawan, ringan tangan, itu Masya Allah, Pak. Yang lain bisa celaka, dia selamat. Lihat, sedekah itu Masya Allah memberikan berkah hidup. Apalagi sedekah subuh, itu memberikan berkah hidupnya. Karena didoakan malaikat. Orang yang nggak sedekah subuh, doakan malaikat juga. Apa doanya? Ya, kecelakaan orang yang nggak mau sedekah, celaka dia. Itu doa malaikat setiap pagi itu, setiap subuh malaikat doain itu. Ya, itu hadis dari At-Tirmidzi, qala hadisun hasan. Wa fi riwayatin, ya, wa Tirmidzi, dari riwayat selain At-Tirmidzi, ihfadillaha tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya depanmu gimana? Jadi kalau antum butuh nih, lagi sulit banget, pengen butuh pertolongan, Allah datang nolong kita. Bukan manusia, datang Allah. Allah. Ya. Ta'arraf ila Allah fil rikha, ya'rifuka fis shiddah. Ya. Kau kenali Allah Azza wa Jalla ketika engkau lagi bahagia, lagi senang. Maka niscaya Allah akan mengenalimu, mengingatmu ketika engkau sulit. Ya, yang banyak itu adalah orang mengenal Allah ketika sulit, tapi lagi bahagia, lupa kepada Allah. Senang-senang, makan bareng, azan, nanti sholatnya lah. Padahal lagi ngobrol bukan makan. Kalau makan boleh nggak? Boleh teruskan. Ini lagi ngobrol, tapi azan dikumandangkan, dia malah ngobrol terus. Itu namanya apa? Namanya apa? Orang tidak mengindahkan apa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Yang boleh adalah kalau hidangan sudah disiapkan, azan dikumandangkan, kita suruh ngapain? Sholat dulu atau makan? Makan dulu, karena jangan sampai kamu sholat ingat enak ya ikan bakar. Lagi sholat ya. Kalau makanya kita coba, banyak orang yang tidak pernah mengenal Allah ketika dia bahagia, tapi ketika dia diberikan musibah oleh Allah, teriak dia. Kembali pesawat, Pak. Pesawatnya lagi oleng-oleng. Nggak pernah sholat, nggak pernah ingat Allah, nggak pernah sujud, nggak pernah ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal nggak pernah sholat. Kenapa? Lagi susah. Makanya kata Nabi SAW, Allah tidak akan ingat sama orang ini. Tidak akan Allah tolong ini. Saya mau tanya sama antum, banyak nggak orang kecelakaan pesawat tapi ada yang selamat? Banyak. Ya. Coba antum, tentara-tentara yang dilempar dari pesawat ketinggian berapa itu? Apa semua selamat? Enggak, Bu. Nyangsang aja udah. Nggak ngembang ininya apa? Payungnya banyak yang nggak ngembang. Nyungsep, mati. Coba antum bayangkan, sudah direncanakan sedemikian rupa, ya. Tinggal pencet tombol, dites dulu, dinikan. Apa mereka main-main? Dari ketinggian yang sangat tinggi, tentara itu, suruh mati kutu. Nggak bisa. Mereka sudah berencana. Masya Allah, qadarullahu ma syaa.
Takdir berkata lain. Dipencet bagaimanapun nggak nyala-nyala tuh. Apakah konslet? Tapi di bawah bisa. Karena Allah menginginkan dia mati dia seperti itu. Takdirnya seperti itu. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Apapun yang diinginkan keburukan tidak akan pernah menimpamu. Ya. Wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Ya, apapun yang diinginkan keburukan buat kamu tidak akan menimpamu kalau Allah takdir tidak menginginkannya. Wa lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama orang-orang yang sabar. Jam berapa sih? Belum ya? Kan belum bunyi ya? Ya. Lihat Pak. Ketahuilah kata Nabi SAW bahwasanya pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Kemudian Nabi SAW membacakan hadis ini dibacakan inna wa annal faraja ma'al karbi. Ya annal faraja ma'al karbi. Jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Kata Allah Azza wa Jalla dan di ya pertolongan itu ya ketahuilah bahwasanya pertolongan ada bersama kesabaran dan jalan keluar ada dalam kesempitan. Jalan keluar ada dalam kesempitan. Inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Berarti setiap ujian itu Pak, di dalamnya ada kebaikan. Bagi siapa Ustaz? Yang sabar. Makanya antum kalau datang ke rumah sakit jenguk orang sakit, antum bilang apa? Sabar. Apa kata dia? Ente nggak ngerasain. Coba saya mau tanya sama antum deh semuanya. Kalimat yang paling baik diucapkan seseorang yang menjenguk orang yang sakit. Kalimat apa? Selain sabarlah. Selain sabar. Jangan sabar. Itu kan doanya, Pak. Itu kan doanya. Wajib bagi kita untuk mendoakan mereka. Jangan cuma yang dibawa. Apa yang mau dibawa ya? Gak enak kalau cuma tangan hampa. Itu mereka nggak butuh itu, yang makan adalah orang sehat. Yang dibutuhkan orang sakit apa? Doanya. Makanya di Saudi di Madinah, ya di Mekah di Madinah itu baru rumah sakit itu ada namanya bin roh kan? Pembimbing rohani yang datang ke kamar-kamar untuk memberikan semangat kepada orang yang sakit. Manfaatnya luar biasa. Saya kisahkan. Seorang anak muda yang ahli maksiat. Dia kerjaannya maksiat aja sudah. Jangankan sholat, maksiat terus. Suatu hari dia kecelakaan. Patah kedua kakinya. Kedua kakinya patah. Kemudian dia tertidur di rumah sakit. Selama tahunannya. 2 tahun, 3 tahunnya. 3 tahunan lah. Ya, itu diceritakan sama seorang syekh. Syekh Allah Ta'ala. Apa? Maka dijenguklah di rumah sakit itu oleh seorang syekh, didoakan, ya Allah Rabbana, labak satuhun insyaallah. Ya sabar ya nak, ya. Semoga ini menjadi apa? Pelebur dosamu. Ya, pelebur dosamu. Maka anak ini mengaminkan. Ya, mengaminkan. Ketika sang syekh ini izin untuk pergi, maka ya anak ini berkata, Syekh, sesungguhnya aku sangat bersyukur kepada Allah. Aku diberikan ujian seperti ini. Antum bayangkan tidurnya kakinya diangkat di atas. Kalau enggak, sakitnya luar biasa dia. Antum 3 tahun kaki di atas. Ke kamar mandi nggak bisa, turun nggak bisa, balik nggak bisa, hanya telentang aja. 3 tahun Pak. Antum seminggu aja sudah nggak betah. Padahal yang sakit cuman apanya? Kakinya. Apalagi kepalanya. Kepalanya sakit. Waduh. Tambah pening hidupnya. Ya. Masya Allah.
Kenapa kamu bersyukur sama Allah? Pertama, Syekh, dahulu aku tidak pernah sujud kepada Allah. Sekarang aku tidak pernah meninggalkan sholat sedikit. Di ranjang inilah aku mendapatkan nikmat yang seharusnya saya kerjakan di masa aku sehat. Yang kedua, mengapa saya bersyukur kepada Allah dalam keadaan khususnya? Di ranjang inilah aku bisa menyelesaikan hafalanku 30 juz. Bukan juz 30, antum juz 30 kalau keluar. Ya. 30 juz, Pak, di ranjang dalam kondisi saya sakit. Dia sudah hafal 30 juz, sholatnya nggak boleh tinggalkan, jadi anak soleh. Insyaallah, Pak. Makanya dia mengatakan, saya bersyukur. Insyaallah. Ya, Pak, begitu di sini? Ya. Inilah kunci. Tidak ada kalimat yang terbaik buat orang yang diuji sama Allah kecuali yang paling apa? Bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Kembali kau kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Iya, itu firman Allah, bukan dari kantong-kantong kita. Bukan kantong Doraemon itu. Ya. Ya. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya lihat, hak Allah yang pertama yang harus kita penuhi adalah mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya tauhid. Saya ulang sekali lagi, mungkin bahasa ini yang pertama saja dulu. Ya. Hak Allah yang pertama adalah memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah. Karena kita setiap sholat berjanji berikrar kepada Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini adalah hak Allah yang pertama dan utama dan paling tinggi bagi seorang hamba. Kata Nabi SAW, ana auna syuraka. Ya. Allah itu tidak suka disekutukan. Walaupun dengan sekutu yang kecil. Syirik kecil. Syirik ada dua. Yang pertama besar, yang kedua kecil. Atau dibalik, kecil dan besar. Kecil Allah pun tidak suka. Contoh kecil apa Ustaz? Ujub, al-kibr, sombong, ya. Kemudian apa? Orang ingin pamer, riya, nggak suka Allah. Itu Allah nggak suka. Kita pamer, sholatnya, kita ujub. Ada orang yang, masya Allah, tapi di sini enggak sih, mudah-mudahan. Ya. Yang dulu pernah bantu masjid, bangun mushola, ya. Cuman gara-gara nggak dipilih jadi pengurus, dia ngungkit-ngungkit. Yang bangun mushola ini saya. Kok saya nggak dipilih jadi pengurus? Pak, amalnya seperti ini hancur. Gak dapat pahala sedikit pun. Hanya ngungkit gitu doang. Makanya sama istri, sama suami. Ya. Suami ngungkit-ngungkit, ya, nafkahnya kepada istrinya hancur semua. Nggak tersisa itu pahalanya sedikit pun. Ya, kalau udah bunyi bilang ya. Itu bunyi. Itu bunyi. Ya. Ini apa? Itu Pak. Jadi ngungkit kebaikan yang kita kerjakan, ya, kepada orang lain itu merupakan apa? Dia telah berbuat syirik. Karena Allah nggak suka. Berarti kita minta balasan dari orang lain. Bagaimana kalau bertobat Ustaz? Kalau bertobat lain cerita. Allah kembalikan lagi.
Ya, Allah kembalikan lagi. Bertobat sama Allah sungguh-sungguh, memperbaiki, minta ampun sama Allah. Allah perbaiki. Nah ini insyaallah. Saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, anziri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'ad, anziri beritahukan kepadaku apa haknya Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah. Maka Mu'ad berkata, "Qultu Allah wa Rasulu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Nabi mengatakan haqqullah, haknya Allah itu diibadahi oleh hambanya dan jangan disekutukan Allah dengan apapun saja. Ya, ke masjid karena Allah, disakitin ke masjid juga. Ya, digibahin sama temannya ke masjid juga. Kenapa? Karena kita ke masjid beribadah bukan karena makhluk, bukan karena orang lain, bukan karena kita adalah pengurusnya. Kalau nggak jadi pengurus nggak ke masjid. Tetap harus ke masjid. Kenapa? Karena tujuan kita beribadah hanya mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka apapun rintangan dari makhluknya tidak peduli dia. Yang penting saya bisa ibadah. Apa omongan orang biarin sebelut teling. Kata orang Sundanya begitu kan? Ya. Lihat. Wa haqqul ibada 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bi syai'a. Dan haknya hamba dari Allah Azza wa Jalla adalah Allah tidak akan mengazabnya. Tuh ya. Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Jadi haknya Allah kepada hambanya, Allah tidak akan mengazabnya, mengazab hambanya yang apa? Yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Orang yang menjaga hak Allah. Nanti masih belum selesai ini. Apa kisah Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjalan? Sampailah di pedesaan. Di pedesaan itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa melihat rumah yang sudah roboh, yang mau roboh lah, istilahnya, jangan roboh total kalau bangunnya, yang sudah mau roboh. Maka Nabi Khidir ini kemudian membangun rumah itu tanpa diminta sama penghuni. Ternyata rumah itu milik dua anak yatim yang sudah ditinggal sama kedua orang tuanya. Dan orang tuanya adalah orang yang menjaga hak-hak Allah. Dia orang yang salih. Ya, orang yang salih. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengirim langsung nabinya, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Membangunkan rumahnya. Inilah Pak. Ya. Makanya Allah tidak akan mengazab hambanya yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjaga hak-hak Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang menjaga hak Allah akan dilindungi. Pertama, akan dilindungi dirinya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, hartanya akan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, semuanya akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Cucunya, ininya, semua akan dilindungi Allah Azza wa Jalla. Di dunia dan di akhirat. Makanya konsep hidup gampang, Pak. Jaga hak Allah. Ya, apa haknya Allah nanti? Pertama, tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, walaupun dengan syirik kecil. Sampai sini paham dulu? Baik, barakallahu fikum. Dunia apa? Dunia hanyalah sementara. Ya, kita adalah orang yang singgah di dunia ini. Kita sebenarnya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kembali dengan tangan kosong. Enggak punya bekal. Ya.
Kalau kita ingin dijaga, tubuh kita ingin dijaga, kita diberikan kesehatan terus, jaga hak-hak Allah. Pasti Allah akan menjaga keluarga kita, diri kita. Dan bukan hanya itu, harta kita. Barakallahu fikum, sudah mau jam 6, nggak ada pertanyaan. Close. Sudah siap. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.